Lalu bagaimana bisa jual anakan entok jumbo dengan harga yang tinggi tapi tetap ramai pembeli? Nah, ini yang akan saya jawab atau yang akan saya bagikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari subscriber channel YouTube Entok Blingi Raya, sahabat ternak, dan juga Rudi Triyono ya. Di sini saya ingin menjelaskan ya sedikit ya seputar dunia perentokan, di mana sekarang terjadi persaingan panas ya sesama peternak entok jumbo. Persaingan panas peternak entok jumbo Blitar ya. Jadi suatu usaha atau bisnis itu tidak lepas dari yang namanya persaingan, termasuk di usaha peternakan entok jumbo. Saya melihat persaingan cukup panas ya, mulai dari perang harga sampai perang merek dagang, dan bahkan sampai persaingan yang tidak sehat dengan menjatuhkan merek atau produk peternak lain. Karena itu saya tergelintik ya untuk mengangkat tema ini untuk sumbangsih pikiran saya agar persaingan peternak entok itu bisa berjalan sehat dan tidak saling merugikan ya. Jadi untuk bentuk persaingan ya, yang pertama adalah persaingan perang harga. Perang harga ini memang sering terjadi di sebuah bisnis atau usaha apapun ya. Bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang pakai diskon, ada yang jual dengan harga murah. Yang banyak terjadi ya di lapangan ini adalah murah-murahan harga entok jumbo. Misalkan peternak A ya, itu menjual dengan harga 50.000, 75.000, 100.000, 150, bahkan sampai 300.000 ya. Dan peternak B menjual dengan harga 30.000, 25.000, 20.000, bahkan sampai 15.000 per ekor ya, untuk di usia 0 sampai 7 hari. Mereka semua ini mengklaim bahwa anakan entok yang dijual termasuk entok jumbo ori ya, atau untuk entok jumbo asli ya, seperti itu. Perang harga ini mengakibatkan ya hubungan sesama peternak entok itu tidak harmonis. Peternak yang biasa menjual dengan harga 50.000, 75.000, 100.000, bahkan sampai lebih, sampai 300.000 per ekornya, merasa dirugikan ketika ada peternak lain yang menjual dengan harga 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 untuk per ekornya. Aksi saling sindir di media sosial pun terjadi, bahkan sampai akhir-akhir ini tercipta ya blok-blokan, kubu-kubuan. Mereka tidak kompak ya, dan saling menjatuhkan nama kandang atau sesama peternak entok. Terus kedua ya teman-teman, persaingan kedua adalah perang merek dagang. Beberapa peternak kita ketahui memiliki nama merek produk ternaknya. Sebut saja ya, nama brandnya adalah jumbo leher panjang, jumbo leher beton, tronton, dan kemudian ada nama-nama yang lain.
Lah nama brand tadi memang sudah beredar ya di kalangan peternak atau di masyarakat luas ya teman-teman. Saking suksesnya peternak membuat branding produknya ya, sampai-sampai nama merek dagangnya itu dikira itu adalah jenis entok jumbo. Nah, banyak peternak pemula mengira bahwa jumbo leher panjang, jumbo leher beton, tronton itu merupakan ya jenis entok jumbo. Padahal itu nama merek dagang yang diciptakan oleh peternaknya. Di sisi lain ya, peternak yang tidak suka atas tenarnya brand-brand tersebut, mereka menolak ya brand-brand tersebut dan mencoba melakukan pemurnian jenis entok jumbo. Mereka juga menyampaikan ya narasi melalui media YouTube, Facebook, TikTok, bahkan sampai media sosial yang lain ya, bahwa entok jumbo itu hanya satu dan tidak ada jenis entok yang aneh-aneh atau bermacam-macam ya. Entok jumbo yang satu yaitu adalah entok jumbo yang besar. Dan di kanal YouTube atau di media sosial kerap kita jumpai ya perdebatan antara peternak soal kriteria entok jumbo itu mulai mulai panjangnya berapa, terus berat badannya berapa, lingkar dadanya berapa. Nah, kebanyakan ya teman-teman, mereka menyampaikan yang saya sampaikan tadi itu merupakan hasil dari ternaknya masing-masing ya. Jadi itu memang belum akurat lah. Jadi hal ini tentu membuat peternak pemula itu yang ingin mengembangkan ternak entok menjadi bingung, sebab ada beberapa informasi yang mereka peroleh yang seakan-akan melemahkan antara pendapat peternak yang satu dengan peternak yang lain. Saya sendiri bahkan kadang ingin tertawa sendiri ya melihat perdebatan mereka di media sosial. Tapi itulah dinamika dunia perentokan saat ini yang sedang bergulir atau yang sedang berkembang. Dan saya berharap peternak pemula tidak usah bingung. Ingat ya, ini soal bisnis, dan bisnis selalu ada yang namanya persaingan. Semakin banyak peternak entok jumbo, maka persaingan itu pun juga akan semakin ketat pula. Persaingan yang akan dihadapi, lalu bagaimana kita akan menyikapi persaingan yang tidak sehat atau curan-curan harga ya. Nah, di sini saya akan membantu teman-teman atau akan saya memberikan solusi dan saya akan coba membagikan pemikiran saya ya. Semoga membantu para peternak pemula. Yang pertama adalah harga jual ini lazim terjadi di semua jenis usaha, baik produk ternak, produk kuliner, produk sembako ataupun yang lain. Mereka menjual anakan entok jumbo murah-murahan, mereka berharap akan mendapatkan ya banyak pembeli dan juga banyak mendapatkan keuntungan yang didapat. Lalu apakah boleh menjual entok jumbo dengan harga murah? Ya boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang ya. Tapi resikonya itu adalah keuntungan yang didapat itu juga sedikit. Atau bahkan keuntungan yang didapat itu adalah mepet. Tapi itu pilihan peternak masing-masing ya. Tidak ada yang melarang peternak A ya menjual dengan ekstrim ya, bahkan ada yang menjual dengan ekstrim sampai 10.000 per ekor.
Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh saja, asal mendapatkan untung ya. Di dunia bisnis tidak ada yang melarang, boleh-boleh sajalah. Cuma keuntungan yang didapat itu sedikit dan sebenarnya tidak ada hak bagi peternak lain untuk melarang seseorang untuk menjual anakan entok dengan harga yang murah ya. Jadi ya terserah pemiliknya aja ya, mau jual itu dengan harga yang tinggi ataupun dengan jual harga yang murah, itu monggo-monggo aja, suka-suka teman-teman ya, mau jual dengan harga berapapun. Jadi kalian mau menjual ya anakan entok itu dengan berapapun, itu hak teman-teman ya, tidak ada yang melarang. Nah, hanya saja ya, menjual harga anakan entok jumbo murah itu harus dipikirkan ulang. Mengapa? Karena keuntungan yang didapatkan itu adalah sedikit. Nah, lalu bagaimana bisa jual anakan entok jumbo dengan harga yang tinggi tapi tetap ramai pembeli? Nah, ini yang akan saya jawab atau yang akan saya bagikan ke teman-teman. Yang pertama-tama, teman-teman harus tentukan target pasar. Kalau teman-teman targetkan dengan harga yang murah, itu mulai dari 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, itu artinya target pasar teman-teman adalah kalangan ekonomi bawah. Nah, kalangan ini mempunyai kemampuan finansial yang terbatas, uangnya mepet atau uangnya cuma sedikit, makanya mereka selalu ingin harga yang murah. Nah jika teman-teman ingin menjual dengan harga yang tinggi atau mahal, maka target pasar teman-teman adalah kalangan menengah ke atas. Mereka ini mempunyai finansial yang memadai ya, atau mampu membeli anakan entok dengan harga yang tinggi, misalkan 50.000, 75.000, 100.000, 150, bahkan sampai 300.000 atau 400.000. Nah, itu bisa karena ya kemampuan finansial mereka itu sudah punya duit, atau intinya dia mempunyai banyak cukup uang ya. Bagaimana cara menargetkan kalangan menengah ke atas? Jadi gini teman-teman, kalangan menengah ke atas itu adalah kelompok masyarakat yang mempunyai cukup banyak uang ya. Mereka punya cukup uang yang istilahnya bisa untuk membeli entok dengan harga yang mahal. Karena mereka punya uang, maka biasanya mereka itu cenderung ya, atau selektif ketika mau membeli sesuatu. Kalangan menengah ke atas ini selalu mengedepankan kualitas. Maka peternak entok itu harus bisa memenuhi ya ekspektasi atau harapan dari pembeli kalangan menengah ke atas ini. Dengan cara apa? Nah, dengan cara memperbaiki kualitas produk entok kita yang kita tawarkan ya. Jadi teman-teman yang mampu memelihara entok itu harus mengupgrade mulai dari indukan ya. Pejantan itu harus panjang berapa, betina itu harus panjang berapa, atau indukan entok yang bagus sesuai dengan kriteria entok kontes ya. Dan selain itu ya, kita juga harus membuat kandang yang rapi, enak dilihat. Nah, ini penting ya untuk meningkatkan performa kandangnya teman-teman. Entokmu bagus tapi kandangnya jelek atau aut-autan ya, atau tidak rapi, kemudian pembeli juga akan ragu ya atau bimbang tentang kualitas entoknya teman-teman. Maka bikinlah kandang yang rapi. Tapi rapi itu juga tidak harus mahal ya, yang penting tertata dan enak dipandang di mata dan tidak bau. Nah, itu yang paling penting ya, tidak bau dan kandangnya itu tertata rapi.
Kemudian kita branding produknya ya, dengan cara gimana? Salah satunya dengan cara memberikan nama ke entok kita. Entah kita beri nama entok itu Pasopati, kita beri brand Tronton, atau apa yang lain lah, nama kan itu banyak yang kita berikan ke koleksi entok kita ya, yang sedang kita pelihara teman-teman. Nah, kemudian kaki entok itu juga bisa kita beri gelang ya. Nah, sekarang kan juga banyak gelang yang dijual di onlinean ya, di Shopee, di TikTok itu juga banyak, bisa berwarna merah, hijau, biru, ungu atau lain sebagainya. Itu juga bisa menambah ya, menambah pesona dari entok yang kita pelihara. Jadi akan terkesan entok yang kita pelihara itu terlihat elit atau berkelas ya teman-teman. Inilah salah satu ya cara membangun branding kandangnya. Kemudian sesekali buat teman-teman ikutlah kontes juga ya. Entok kita ikutkan kontes, terus kita itu juga dapat sertifikat, piala. Itu juga akan istilahnya mempengaruhi lah, atau bisa meyakinkan konsumen atau kepercayaan konsumen ke entok kita ya. Perlu kita ingat juga, pembeli itu selalu memperhatikan apa yang ada, yang mereka lihat ya. Jadi pastikan koleksi entok kita itu bulunya juga bersih ya, bulunya bersih, entoknya sehat-sehat, terus kandangnya itu rapi, dan paling penting tidak bau. Kalau entok kita itu entok kita itu pakai gelang, kemudian dinding tembok kita itu kasih banner tentang nama kandang kita, dan ada juga sertifikat atau piala kontes, itu sekali lagi juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen ya untuk entok yang kita pelihara. Kemudian ya, paling manjur untuk menggait pembeli dari kalangan menengah ke atas adalah kita itu aktif di media sosial ya, bisa seperti di YouTube, Facebook, TikTok, atau media sosial yang lain. Nah, bila teman-teman tidak punya akun, atau akunnya teman-teman itu penontonnya masih sedikit ya, kita juga bisa bekerja sama dengan kreator lain yang memiliki subscriber dan jumlah penonton yang banyak. Ya sudah kita banyak ketahui lah ya, dengan cara kita kerjasama dengan konten kreator atau konten kreator lah istilahnya, yang memiliki memiliki subscriber banyak dan jumlah penonton, kita juga akan merasakan hasilnya lah teman-teman, atau kita akan merasakan perbedaannya. Mungkin ya jumlah pembeli yang kita dapatkan itu bisa meningkat. Dan yang kedua ya adalah soal perang merek dagang. Saya kira ya persaingan ini sangatlah wajar ya. Jadi tidak usah baperan atau teman-teman tersinggung ya, atau kita mencoba menjatuhkan merek dagang tertentu dari peternak lain. Justru menurut saya setiap peternak itu wajiblah menciptakan merek dagang sendiri dengan menonjolkan entok yang berkualitas sebagai maskot kandang kita ya. Misalnya ya teman-teman, entok kita itu kita beri nama Pasopati, yang jantan betina kita beri nama Dewi atau yang lain sebagainya ya. Itu terserah teman-teman lah, itu hanya sebagai merek dagang ya. Nah, merek dagang ini ya teman-teman akan semakin dikenal orang ketika kamu atau kita ikut kontes dan berhasil mendapatkan piala, entah mendapatkan piala juara 1, 2, atau juara 3.
ketika ya entok kita itu mendapatkan piala, maka entok kita juga akan menjadi pusat perhatian peternak lain. Terus ya teman-teman, untuk menyikapi ya fenomena persaingan antara peternak entok jumbo dengan peternak entok yang lain ya, yang sedang bergulir atau lagi panas-panasnya. Jadi kita juga harus mempunyai prinsip ya. Prinsip kita itu kalau bisa ya kita bersaing secara sehat, tidak usah menjatuhkan sesama peternak, dan kita juga wajib tunjukkan kualitas produk entok kita ya, kualitas kandang kita. Insya Allah lah pembeli itu bisa menilai sendiri uang yang mereka keluarkan atau uang yang mereka belanjakan setimpal dengan kualitas produk yang kita jual. Nah, menjalankan bisnis ya teman-teman, itu kita nggak perlu baperan lah atau kita sampai menjatuhkan peternak yang lain. Kita berusaha satu, membuat branding ya, baik dari produk kandang kita, merek produk kita itu yang berkualitas atau sesuai yang diharapkan dengan konsumen, baik dari konsumen kalangan atas, kalangan menengah, sampai kalangan bawah ya. Nah, oke ya teman-teman, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa memberikan wawasan atau gambaran ke peternak pemula atau peternak lain yang sudah senior. Kita tidak perlu menjatuhkan peternak yang lain. Kita bersaing secara sehat, peternak secara bersaing secara wajar, dan kalau bisa kita sesama peternak itu kita jadikan saudara ya. Jadi kalau kita dalam hal peternak nanti kedepannya mengalami kendala atau apa, kita bisa saling sharing bareng, kita bisa saling berbagi pengalaman ya. Oke ya teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.